got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Indriani dengan NIM 220504006. Nah, saya akan sedikit mengulas tentang subjek hukum menurut BW. Nah, dalam BW subjek hukum manusia diakui dalam pasal 1.2 BW yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum. Berarti setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, etnis, agama, atau kebangsaan memiliki kedudukan hukum yang sama dan dapat diklaim hak-hak hukum yang diatur dalam BW. Pengakuan ini mendasarkan diri pada prinsip kesetaraan dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Nah, pengakuan subjek hukum manusia tidak hanya berlaku untuk warga negara Belanda. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum sipil. Juga prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, mempromosikan keadilan, dan memastikan kesetaraan di dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pendukung hak yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Nah, menurut pasal 2 BW, setiap manusia telah menjadi subjek hukum sejak ia dilahirkan. Bahkan jika kepentingannya menghendaki sejak masih dalam kandungan pun, ia telah menjadi subjek hukum, kecuali jika ia telah meninggal saat dilahirkan. Pengakuan bahwa manusia adalah salah satu subjek hukum dapat terlihat secara tersirat pada pasal 6 Universal Declaration of Human Rights. Kemudian kita akan mengulas tentang asas-asas perkawinan dalam di Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan atau UU PS ya. Menurut pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin ya antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam UUP perkawinan terkandung 6 asas, yakni ada tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, asas monogami, batas minimum usia perkawinan, prinsip perceraian dipersulit dan hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terdapat beberapa asas perkawinan yang diatur, yakni ada asas kesetaraan yang menyatakan bahwa setiap pasangan yang ingin menikah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kemudian itu tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, suku, atau status sosial. Kemudian ada asas sukarela. Perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan bebas dari kedua belah pihak mempelai, wanita dan laki-laki. Tidak boleh ada paksaan, menipu, atau unsur kekerasan lah. Kemudian ada asas monogami, asas yang menyatakan bahwa dalam suatu waktu seorang suami atau istri hanya boleh memiliki satu pasangan sah. Kemudian ada asas kesinambungan atau perkawinan yang diharapkan bersifat langgeng dan asas ketentuan hukum. Asas ini menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang terakhir ada asas kebebasan beragama. Nah, asas ini mengakui kebebasan individu untuk memilih agama dan keyakinan mereka. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.